CorelDRAW. Yuk ngobrol sama aku jelasin sedikit tentang CorelDRAW. Nah, jadi guys, CorelDRAW itu adalah perangkat lunak pengolah grafis yang digunakan untuk menciptakan ilustrasi, gambar, maupun desain visual lainnya. CorelDRAW ini pertama kali dikembangkan oleh Corel Corporation, yaitu sebuah perusahaan berbasis di Ottawa, Kanada. Pertama kali dirilis pada tahun 1980. Nah guys, jadi CorelDRAW itu merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai alat desain yang dapat digunakan untuk menciptakan gambar bebas, grafik tipografi, hingga desain berbentuk geometri. Nah, di CorelDRAW juga para pengguna bisa melakukan hal-hal seperti penambahan efek, pengolahan warna, dan para pengguna juga bisa mengontrol setiap elemen atau ilustrasi dengan presisi yang tinggi. Jadi guys, pada CorelDRAW juga memungkinkan para pengguna untuk membuat desain yang dapat diskalakan sehingga elemen dari desain-desain tersebut seperti logo atau ilustrasi tetap jelas dan tajam ketika dibesar ataupun diperkecil. Nah, menurut situs resminya, CorelDRAW ini telah membantu lebih dari 90 juta para pekerja untuk lebih produktif dan kreatif loh. Nah, jadi perangkat lunak ini sudah banyak digunakan oleh para desainer grafis profesional di berbagai bidang, termasuk di bidang percetakan, lalu desain web, ilustrasi digital, dan media produksi lainnya. Untuk sejarah CorelDRAW adalah perangkat lunak desain grafis yang kini dikenal luas. Bermula dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai oleh Michael Copeland. Copeland adalah seorang insinyur dan pengusaha asal Inggris yang mendirikan Corel Corporation pada tahun 1985 setelah pengalaman sebelumnya dengan perusahaan telekomunikasi Intel Corporation yang sukses pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Nah, pada awal berdirinya, Corel fokus pada pengembangan printer laser yang ditujukan untuk komputer pribadi. Namun, di tengah persaingan yang ketat dengan produsen printer lainnya, terutama di Asia yang menawarkan harga lebih murah, Corel menghadapi tantangan besar. Untuk bertahan, perusahaan ini akhirnya beralih fokus dan memutuskan untuk mengembangkan perangkat lunak yang mendukung desktop publishing. Nah, di tahun 1987, Corel mulai merekrut programmer handal seperti Pat Byrne dan Michael Boylon untuk bekerja pada perangkat lunak desain grafis yang inovatif. Kini, lebih dari 3 dekade setelah peluncurannya, CorelDRAW tetap menjadi perangkat lunak yang dicintai oleh desainer grafis di seluruh dunia. Fungsi tool pada CorelDRAW: 1. Pick tool, 2. Shift tool, 3. Smooth tool, 4. Smear tool, 5. Spiral tool. Yang keenam ada Attack Rival tool, yang ketujuh ada Sound tool, yang ke-8 ada Frozen tool. Ke-9 ada Crop tool, dan ke-10 ada Zoom tool, dan yang ke-11 ada Freehand tool. Fungsi tools pada CorelDRAW selanjutnya adalah yang ke-12 Artistic Media Tools, 13 Restore Tools, 14 Ellipse Tools, 15 Polygon Tools, 16 Text Tools, 17 Parallel Dimension Tools, Monocle Tools, Shadow Tools, dan Transparency Tools. Ke-21 Parallel Dropper Tools, 22 Interactive Gear Tools, 23 Outline Tools. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan CorelDRAW. Untuk keunggulan CorelDRAW yang pertama ada mudah digunakan, yang kedua kompatibilitasnya dalam format file, yang ketiga ada fitur dan toolsnya lengkap, yang keempat ada desain vektor yang presisi, yang kelima ada fleksibilitas dalam desain, yang keenam ada pembaharuan teratur. Untuk kekurangan CorelDRAW yang pertama ada membutuhkan banyak kapasitas pada memori, yang kedua ada akurasi warna yang selalu tidak tepat, yang ketiga terlalu banyak fitur bagi para pemula. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis format CorelDRAW. Yang pertama ada CDR atau CorelDRAW File, adalah format file asli yang digunakan oleh CorelDRAW. Yang kedua ada BMP atau Bitmap Image, adalah format file gambar raster yang digunakan untuk menyimpan gambar berbasis pixel. Yang ketiga ada EPS atau format file berbasis vektor yang biasanya digunakan dalam bidang percetakan dan desain grafis lainnya. Yang ketiga ada CDT atau file design template yang biasa digunakan oleh CorelDRAW yang biasanya mencakup objek, halaman, dan desain grafis lainnya.